malam, Bu. Aku nggak enak loh ngasih makanan ke rumah orang malam-malam. Takutnya ganggu gimana? Kenapa sih? Selalu aja lo ngebantah. Hah? Bisa nggak kalau disuruh nggak ngebantah? Cepetan lo anterin nggak? Cepetan anterin. Anterin sana, cepetan. Cepet. Iya, Bu. Ya tapi cepetan lo pergi sana. Ih. Yes, setelah malam ini semua hutang-hutang gue sama si Pak Sastro bakalan lunas. Bahkan gue akan dikasih duit tambahan lagi sama dia. Woo! Yes, 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 yes. Selamat malam, Pak. Ini ibu saya mau ngasih makanan buat Bapak. Kamu yang namanya Kansa. Iya, Pak. Cantik. Kamu pasti disuruh ibu kamu ya? Iya. Apa ini kan udah malam, saya mau pulang dulu ya. Kemana buru-buru? Kita kan belum ngobrol-ngobrol dulu. Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Diam kamu. Diam. Masih. Kamu ikuti kemauan saya. Hidup kamu mulai malam ini akan berubah. Kita akan bersenang-senang. Masih apa? Diam. Ikuti apa kemauan saya. Kaca. Ya Allah. Lepasin saja. Teriak yang kencang. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman saya. Teriak yang kencang. Teriak. Lepasin saya. Saya nggak mau. Berarti kamu sudah tahu bahwa ibu kamu akan menjadikan kamu istri saya yang keempat. Kansa! Biro! Ucup! Tangkap Kansa! Bawa kemari! Awas kalau gue kita. Tangkap! Kenapa begini? Kenapa berita ini baru aku dengar di saat aku ingin sekali kita itu merasakan kebahagiaan merayakan hari ulang tahun pernikahan kita. Sarah, aku tidak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Kamu tahu itu kan? Kamu harus kuat, Mas. Aku nggak sanggup melakukan ini sendirian. Anak-anak membutuhkan kamu. Aku juga butuh kamu. Kamu sembuh, ya. Kamu harus sembuh. Gak boleh sakit. Ya sayangnya. Mencintaimu kalau boleh memilih, aku juga nggak mau sakit. Tapi ini takdir yang aku harus terima. Ya Allah, apa Mas Bayu bisa menghadapi Nadia dan Dani yang sedang beranjak remaja? Mereka sedang nakal-nakalnya. Mereka butuh aku, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku harap saat ini Nadia dan Dani ada di rumah dan mereka nggak bikin masalah di luar lagi. Sarah, kamu mikirin apa sih? Udah.
Aku minta kamu sekarang pulang ke rumah. Aku pulang. Bagaimana aku ini bisa ninggalin kamu sendirian di sini dalam keadaan seperti ini? Enggak. Aku mau di sini sama kamu. Maksud aku, kamu pulang ke rumah dan kamu ambilin baju tidur piano kesayangan aku. Aku nggak mau pakai baju rumah sakit ini, aku nggak betah. Kirain apaan? Ya nanti biar aku telepon aja Bina. Aku mau kamu yang nyiapin kain gantiku. Ya sudah. Kalau memang mau kamu seperti itu, kamu tunggu aku ya. Aku janji, aku tidak akan lama. Setelah itu aku akan langsung balik ke sini lagi. Ya. Aku titip cium untuk anak-anak. Aku kangen. Aku pengen ketemu anak-anak. Iya sayang. Iya, ya sudah. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Kamu akan sembuh. Kita akan kumpul lagi terus ya. Astagfirullahaladzim. Duduk sini dulu. Mau lari kemana lu? Hah? Ayo. Ayo. Lepasin. Lepasin. Sak, sekarang itu kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya ikut dengan saya secara baik-baik. Jangan ada paksaan. Yuk, yuk. Enggak, saya nggak mau pergi. Biarkan saya. Kamu itu milik saya. Kamu ikuti perintah saya. Yuk. Ayo, yuk. Ayo. Ayo. Ada apa ini? Kalian gak bisa seenaknya membawa dia pergi. Main paksa orang begitu aja. Hei, kamu ini siapa? Jangan ikut campur dengan urusan saya. Anda suaminya? Ya, saya... Bukan. Dia bukan suami saya. Dia tuh orang jahat dan dia pengen nadain saya, Pak. Kalau begitu, lepaskan wanita ini. Lepaskan dia, atau saya lapor kalian semua ke polisi. Oh, ngancam. Dengar ya, saya tidak gentar dengan ancaman kamu. Beresin. Ya bos. Beresin. Jadi jagoan kamu. Bapak mau ngapain, Pak? Kamu tenang di sini aja. Pak, jangan, Pak! Pak!
Ujuk! Mirna! Cabut, cabut! Jangan cari penyakit, cabut, cabut! Cabut! Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Perawan sekali nih. Dek! Ada-ada aja. Aduh, buset. Kalau ngapain di sini? Lo harus jadi tempat Pak Sastro. Oh, Ibu. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu tega banget sama aku. Aku sama ini sama ya, sama apa yang udah Ibu lakuin sama aku, Bu. Tapi ini udah kelewatan. Aduh, Bu, tuh Ibu sebenarnya udah sama lo. Lo tuh jadi orang tuh bodoh ya. Yang gue lakuin itu semua buat kebaikan lo. Supaya lo nasibnya berubah, nggak sial terus-terusan. Lihat gue, lihat gue. Hah? Lo denger nih, kalau lo nikah sama laki-laki kaya raya, derajat lo akan terangkat. Hidup lo akan enak, nyaman. Lo dikasih hidup enak, lo malah kabur. Kan bersyukur lo ya. Ibu kalau misalkan pengen nolong aku, Bu, bukan kayak gini, Bu, caranya. Lagi pula Pak Sastro punya 3 istri, Bu. Aku nggak mau jadi istri keempatnya. Bisa ngebantah lo. Lo turutin gue kalau lo masih nganggap gue ini sebagai ibu lo. Mau jadi anak durhaka lo. Balik ke Pak Sastro lo, balik. Tapi, Bu, Terakhir gue ngomongnya, pilihan lo cuma 2. Lo balik ke rumah Pak Sastro yang nyaman atau lo tetap tinggal di sini. Tapi gue begini, hidup lo seperti serasa di neraka. Balik, balik. Ibu jangan, Ibu. Balik kau, balik kau sekarang apaan sih? Cepetan lo nurut gak? Nyayos banget sih, cepetan, cepetan. Lo balik ke tempat Pak Sastro sekarang juga. Awas lo ya kalau lo gak nurut ya. Lo lihat nanti, cepetan. Ini kita masih lanjut kan? Yaudah, lu lanjutin aja tuh di dalam. Hah? Lo nggak ikut turun? Lo nggak seru banget. Woi, woi. Aku adalah lo mau ikut gue party? Sadar, sadar. Apa sih? Apa lagi? Ayo cepetan masuk, ada apa-apa. Apa-apa deh. Kok alkohol banget lagi? Sayang, kamu udah pulang? Kamu pasti belum makan. Aku siapin makanan khusus kesukaan kamu. Kita makan sama-sama ya. Iya, sayang.
Nadia, Papa cuma mau bilang sesuatu yang harus kamu tahu. Kalau mama kamu, Papa juga sayang sekali sama kamu. Mimpi yang indah ya, sayang. Dani juga sudah tidur. Selama ini, Sarah sudah membesarkan anak-anak dengan sangat baik. Mereka begitu dekat dengan mamanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak kalau tahu apa yang sedang dialami oleh mama mereka. Tumben papa yang masuk ke kamar. Biasanya mama. Mama kemana sih? Kirana masih sangat kecil. Dia masih membutuhkan perhatian Sarah. Tapi Allah berkehendak lain. Bagaimana aku harus memberitahu anak-anak bahwa waktu mama mereka tinggal sebentar lagi. Kemungkinan tinggal sebulan lagi. Sebulan lagi mama mereka akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Apakah aku akan sanggup melihat Kirana yang masih kecil begini kehilangan mamanya? Tadi saat aku sampai di rumah, aku merasa sepi sekali nggak ada kamu. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana kalau nanti kamu benar-benar sudah nggak ada saat aku sampai di rumah. Maafkan aku ya. Aku tuh akhir-akhir ini terlalu sibuk bekerja sampai aku nggak bisa menyadari kalau kamu lagi sakit seperti ini. Seharusnya aku punya waktu lebih buat kamu. Aku ngerti, Mas. Aku minta sama kamu. Besok aku mau pulang ke rumah ya. Aku nggak mau saat-saat terakhirku habis di sini karena waktuku nggak banyak. Aku mau menghabiskan hari-hariku di rumah. Aku mau saat-saat terakhirku jadi kenangan yang indah. Kamu bisa sembuh atau enggak kamu? Kamu istirahat ya, kayaknya udah malam. Jam segini. Kak, mama mana? Assalamualaikum.
Hei, Mama kenapa digendong papa? Pah, Mama kenapa? Kok pucat gitu? Mama sakit? Pah, Mah, jawab dong. kalian sarapan aja, ya. Oke, nih sayang. Ma, Sayang. Sayang, Mama kenapa sih? Mama sakit apa? Mama. Mama kangen banget sama Kirana. Aku juga kangen banget sama Mama. Peluk Mama yang kenceng ya. Mama sakit apa sih, Pak? Iya, Pak, cerita dong sama kita. Kemarin pas pergi makan, Mama baik-baik aja. Kok sekarang jadi pucat kayak gitu? Nadia, Dani, mendingan kalian sekarang cepat berangkat sekolah, nanti telat. Ya, Enggak, Ma. Aku nggak mau berangkat. Kalau Mama masih nggak mau cerita, aku bakalan telepon Om Rafiq supaya dia ngecek Mama. Om Rafiq saat ini pasti lagi sibuk dengan pasiennya. Papa gak mau, gak enak kalau harus menghubungi dia. Tapi, Lagi Pa, pula mama kamu ini sebenarnya cuma kecapean, jadi nggak perlu harus pakai dokter segala. Ya. Mas, aku lapar. Kamu mau nggak buatin pancake buat aku? Ayo bikin pancake buat Mama. Pasti kalau makan pancake Papa langsung sembuh. Iya, betul juga. Ayo, sebentar ya. Ya kan, Ma? Iya, Ayo, makasih. iya. Nadia, Dani, sini duduk deket Mama ya. Ih, Papa bikin pancake aja nggak bisa. Lihat tuh, tumpah semua. Iya sayang. Papa sedih karena Mama ya? Papa buat lagi ya. Kali ini nggak akan gagal, pelan-pelan ya. Mama minta maaf. Mama nggak bisa selalu nemenin kalian. Mama kok ngomongnya kayak gitu? Ma, kalau Mama udah menganggap kami udah gede, Ma, kenapa Mama nggak jujur? Mama divonis kanker. Enggak, Ma. Dan mungkin aja Mama umurnya cuma sebulan lagi. Ma, aku nggak mau kehilangan Mama. Kangen Mama. Sayang banget sama Mama. Wah, ayo ke dalam. Mama pasti lapar. Mama, ayo sarapan. Pancake sama teh hangat sudah jadi. Iya sih. Suapin ya, Ma. Iya. Mama potong, kamu ambil suapin Mama ya. Aku suapin ya, Ma.
Enak nggak? Enak banget. Aku sama papa bikin spesial buat mama. Kata papa, pakai bumbu rahasia. Oh iya? Ayo, udah biarkan Mama habiskan pancake-nya, ya. Sekarang anak-anak, biar hari ini Papa yang antar berangkat sekolah, ya. Ayo. Loh, Kirana kok di sini? Ayo ikut sana. Aku nggak mau sekolah hari ini. Aku maunya sama mama. Boleh nggak sehari aja? Please. Ya Allah, waktuku semakin sempit rasanya. Setiap detik begitu berarti. Aku ingin puas-puasin bersama anak-anakku sebelum aku pergi selamanya. Kirana sayang, kalau suatu saat nanti Mama pergi, Kirana kangen nggak sama Mama? Memang mama mau kemana? Mama mau pergi ke rumahnya Allah. Sila pernah cerita neneknya ke rumah Allah. Siapa yang ke sana nggak bisa pulang lagi. Mama nggak boleh pergi ke sana. Aku nggak akan biarin mama. Nggak boleh nangis ya. Mama pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar, yang cantik, sayangnya Mama ini. Mama sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Kalau wajah mama nggak sama, gimana? Aku nggak tahu itu mama. Sayang, kamu kan punya hati. Kalau nanti hatinya Kirana yang bilang sama Kirana kalau itu Mama, pasti Kirana kenal Mama. Sayang, kamu nanti bilang sama Kak Dani sama Kak Nadia ya, kasih tahu kalau itu adalah Mama. Pasti mereka akan susah kenalin Mama. Kirana harus janji sama Mama, Kirana bantu itu. Iya. Janji? Aku janji. Peluk Mama saya. Mudah-mudahan aku juga bisa memberi pengertian pada Dani dan Nadia. Jadi Mama sudah memberitahu kalian. Kalau Mama nggak ngasih tahu aku, sampai kapan Papa mau nutupin, Pak? Sampai kapan, Pak? Hah? Sampai kapan? Sampai Mama meninggal, gitu, Pak? Kamu nggak sepantasnya bicara seperti itu sama Papa. Udah, Pak, aku mau turun sekolah aja sendiri, Pak. Kamu apa-apaan sih, Dani? Pak, kiri, Pak! Dani! Dani! Sabar, Ma. Kita semua sama-sama shock kalau Mama sakit parah. Tapi biarin Dani sendiri dulu, Pak. Buat nenangin diri. Sayang, bukan cuma kamu dan Dani. Papa juga shock sekali begitu mendengar soal Mama. Papa mohon sama kamu dan Dani lebih sering untuk berada di dekat Mama ya. Siapkan kata-kata yang paling indah, manis, sehingga Mama bisa membawa kenangan indah ini selamanya. Woi, bro! Kenapa lo, bro? Ya elah Dani. Masa gara-gara bukan sengaja lagi lo jadi cemen? Ayah juga nih ya. Iya. Lu pokoknya santai aja dah. Nanti kita yang ngurusin tuh. Benar tuh bilangan. Ini bukan soal bukan sah.
Ini nyokap gue. Kenapa nyokap lo? Ngamuk? Nyokap gue kena kanker stadium akhir. Kanker rahim. Nyokap gue sekarat. Nih, lu cobain sih. Gue jamin masalah lu hilang semua. Apaan ini? Mobil lu gak usah banyak tanya. Ini tablet ajaib bro. Bikin masalah lu lenyap pokoknya. Sekarang kalian mulai catat ya. Thanks nih ya bro. Semua yang ada di dekat gue jadi indah banget. Semua salah gue semua jadi lenyap. Ada satu lagi Dan. Betul. Kali ini bakal bikin lu kayak di surga pokoknya. Dani. Apa ini? Cuman obat nyamuk bakar lu. Ini narkoba ya? Apa yang udah kamu lakukan? Ibu bakal sita. Jangan ya. Ibu bakal kasih tahu ke ibu kamu. Bu, jangan laporin ke mamaku. Bu, berhenti bu. Bu, kenapa sih bu selalu ikut campur urusan saya bu? Karena kamu itu murid saya. Apa yang udah kamu lakuin sekarang, itu udah keluar dari batas. Itu udah jadi urusan saya. Dengan kejadian ini, saya akan laporin itu ke ibu kamu. Jangan pernah bawa nama mama saya ya. Dasar guru penjilat. Saya punya bukti video kalau keluarga Anda memeras keluarga saya. Lihat nih. Astagfirullah. Jadi waktu aku masuk rumah sakit, ibu minta uang sama ibunya Dani. Ibu bener-bener kelewatan. Saya akan sebarkan video ini ke satu sekolahan biar anak-anak tahu kalau ibu Kansa ini orang munafik, Bu. Gak sebaik yang mereka kira. Sebentar lagi video ini akan viral, Bu. Dasar guru pemeras murid. Kamu itu bener-bener kelewatan ya. Kamu udah tahu salah bukannya minta maaf. Saya akan laporin ini ke kepala sekolah. Silahkan, Bu. Saya nggak takut. Ya udah. Dan lagi pula kalau misalkan kamu memviralkan video itu, saya juga akan laporin ke polisi atas pencemaran nama baik. Kamu harusnya malu. Ibu kamu tuh orang yang sangat baik. Kamu berasal dari keluarga yang baik-baik. Kamu nggak mikir perasaan ibu kamu. Ketika tahu kamu kayak gini sekarang. Udah lah, Bu. Nggak usah ceramain saya. Nomor siapa ya? Iya, halo. Apakah ini dengan Bu Sarah? Iya, saya sendiri. Ini dari siapa ya? Maaf Bu mengganggu. Saya ini Kanza, gurunya Dani. Oh ya ampun, ini Ibu Kansa. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik aja. Tapi sebenarnya saya nelfon ini karena Dani Bu. Dani ada masalah di sekolah dan ini sangat serius. Oh ya, masalah apa itu Bu? Jadi gini Bu, menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Bang, cepetan Bang, buru-buru Bang. Saya lagi buru-buru nih, ngebut Bang. Urusan dunia jangan diburu-buru deh. Aduh, Bang, ayo Bang. Ya ampun Dani. Iya Bu, saya lihat sendiri. Dan untungnya saya yang ngeliat Dani Bu. Coba kalau misalkan guru lain, mungkin Dani bisa dilaporin ke kepala sekolah dan bisa keluar Bu dari sekolah. Jadi gini Bu, saya cuma bisa bilang peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Ketika semoga nanti ke depannya ibu bisa lebih memperhatikan Dani supaya Dani bisa keluar dari pergaulan bebas ini dan ke depannya bisa jadi lebih baik. Ayo, jangan ngobrol terus. Kalau kenapa-napa gimana nih? Udah nggak apa-apa Bang, ayo ah.
Halo Bu, Bu Sarah masih di situ? Iya Bu, saya mau berterima kasih sama Ibu karena Ibu udah ngeluangin waktu untuk bicara soal ini sama saya. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Ya Allah, kenapa Dani bisa seperti ini? Oma itu kangen banget sama kamu sayang. Mama juga kangen sama Oma. Masa tahu nggak? Kangen pengen ini nih nyubitin pipi kamu yang gembesin ini. Sakit Oma, aku sakit. Masa gitu sakit, ah? Terima kasih ya Bu. Ibu sudah mau datang. Oh iya, pokoknya kamu jangan khawatir. Ibu akan membantu kamu sebisa mungkin. Iya, ibu juga nggak nyangka keadaannya kok bisa seperti itu. Ibu sedih aja mendengarnya. Padahal ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Tega kamu. Tega kamu sama Mama Dani. Bukan saya telepon mama ya. Udah gak ngerti kenapa kamu bisa seperti ini. Jangan percaya sama bukan saya, Ma. Dia tuh penipu, Ma. Sekarang dia minta duit berapa lagi, Ma, sama Mama? Kamu udah janji sama Mama. Kamu akan jaga diri kamu baik-baik. Tapi lihat apa? Sekarang Mama ada di hadapan kamu. Kamu terjerumus narkoba. Kamu gak bisa biarin Mama mati demi kamu. Bukan saya itu udah baik. Tapi dia gak lapor sama kepala sekolah. Guru lain, kamu udah dikeluarin dari sekolah, kamu ngerti itu? Hah? Aku minta maaf dan minta maaf sama Mama, ya. Kamu gak bisa seperti anak-anak lain. Kamu gak bisa normal seperti anak-anak lain. Aku benci sama Mama, aku benci. Udah kamu jangan sentuh Mama, jangan pegang-pegang Mama. Mama gak butuh bantuan kamu. Ma, aku janji, Ma. Aku janji. Aku gak gini lagi, Ma. Mama gak butuh kamu, Mama gak bisa sendiri. Mama gak butuh. Mama! Mi, tolong, Mi! Kok Dani teriak-teriak seperti itu? Kenapa? Ayo Bu, kita masuk aja dulu ke dalam, ya. Mama, Ma. Ya,